Meanwhile, sanksi hukum bagi penyedia film bajakan di internet. Film merupakan hasil karya intelektual seseorang yang di dalamnya melekat hak cipta. Keberadaan situs streaming film bajakan merupakan pelanggaran hukum hak cipta dan dapat menimbulkan berbagai permasalahan baik secara ekonomi maupun hubungan internasional. Permasalahan dalam tulisan ini yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap pembuat situs streaming film bajakan, perlindungan hukum hak cipta karya film sinematografi sudah diatur dalam UU Hak Cipta dan UU ITE. Selain itu, penegak hukum juga sudah diberikan perangkat hukum untuk melakukan pemutusan atau pemblokiran situs yang menyediakan konten film bajakan berupa peraturan bersama antara Kemenkumham dan Kominfo. Namun, proses penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Inilah sanksi hukum bagi penyedia film bajakan di internet. Apakah menonton film bajakan di internet termasuk pidana? Tentu saja. Jadi, bukan hanya penyedia saja yang terkena hukum pidana, namun juga penontonnya. Ada beberapa ciri situs bajakan yang paling diwaspadai, antara lain yaitu pengaksesan dapat dilakukan dengan mudah, tidak perlu berlangganan sehingga gratis untuk bisa menikmatinya, terdapat iklan yang banyak, serta kualitas tampilan tidak tinggi atau HD. Pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola situs penyedia film gratis mencakup sejumlah peraturan perundangan, yaitu ITE dan hak cipta. Beberapa sanksi hukum bagi penyedia film bajakan di internet dalam undang-undang yaitu UU ITE, tepatnya UU nomor 19 yang dikeluarkan tahun 2016 mengenai perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Pada undang-undang ini menjelaskan tentang transaksi serta informasi elektronik. Salah satu pasalnya menjelaskan bahwa dokumen maupun informasi elektronik yang menyusunnya sebagai karya intelektual maupun situs internet di dalamnya mendapatkan perlindungan kekayaan hak intelektual sesuai aturan UU. Tidak hanya hak cipta dan ITE, bahkan Perfilman juga menetapkan aturan yang mengenai sanksi hukum bagi penyedia film bajakan di internet, tepatnya pasal 80. Pada pasal ini, dinyatakan bahwa setiap orang yang sengaja menjual atau mengedarkan atau mempertontonkan maupun menyewakan film tanpa lulus sensor kepada khalayak, padahal diketahui isinya melanggar aturan, maka mendapat hukum pidana. Hukum pidana yang diberikan yaitu pembayaran denda sejumlah paling banyak 10 miliar rupiah, atau bisa juga penjara dengan kurun waktu paling lama 2 tahun. Walaupun sanksi hukum bagi penyedia film bajakan di internet sudah diatur secara resmi melalui banyak pasal undang-undang, masih banyak oknum menjalankan misinya. Inilah penyebab banyak pihak merugi. UU Hak Cipta, tepatnya pada Undang-Undang nomor 28 yang dikeluarkan tahun 2014 sesuai dengan pasal 113 ayat 3 dan 4, bahwa setiap orang yang melanggar hak ekonomi dari pencipta tanpa adanya kewenangan serta izin penggunaan jika dalam bentuk pembajakan akan terkena pidana. Sanksi hukum bagi penyedia film bajakan di internet yaitu penjara atau kurungan maksimal waktu 10 tahun, atau bisa juga pembayaran denda dengan jumlah paling banyak 4 miliar rupiah. Dampak kerugian beredarnya film bajakan di internet berbagai pihak. Beredarnya karya bajakan di internet tidak hanya memberikan dampak kerugian terhadap satu pihak saja, tapi berbagai pihak yang diterima oleh masing-masing pihak, yaitu satu, pencipta. Belum maksimalnya penerapan sanksi hukum bagi penyedia film bajakan di internet menurunkan motivasi dari pencipta untuk menghasilkan karya lagi di berbagai bidang. Hal ini karena pencipta tidak memperoleh royalti yang harusnya didapatkan. 2. Hubungan internasional. Jika tindakan menyangkut karya asing, bisa mengganggu hubungan internasional antar kedua negara. Hal ini penting diwaspadai mengingat sanksi hukum bagi penyedia film bajakan di internet masih belum maksimal dan praktiknya. 3. Pemerintah. Dampak berikutnya terhadap pemerintah yaitu tidak mendapatkan pemasukan dari pajak atas hak cipta, padahal pajak ini cukup potensial sebagai salah satu sumber keuangan dalam rangka pembangunan. Masyarakat sebagai konsumen. Ancaman hukum pengunduh film bajakan yang diberikan kepada masyarakat yang melakukannya. Namun pada kenyataannya banyak yang tidak memperdulikan. Padahal situasi ini bisa menyebabkan dampak buruk. Salah satunya menjadi tidak peduli terkait produk yang digunakan apakah legal atau tidak. Jika dibiarkan,
bukan tidak mungkin membuat masyarakat akhirnya menghalalkan sesuatu yang sebenarnya merupakan pelanggaran hukum. Peraturan hukum yang sudah ditetapkan tidak akan berjalan jika penindakan terhadap oknum kurang tegas. Selain itu, peran masyarakat juga penting dalam situasi ini, mengingat sanksi hukum bagi penyedia film bajakan di internet belum berjalan dengan baik. Ayo, semangat bekerja tanpa batas untuk para insan perfilman Indonesia. Yuk, mari bersama-sama kita dukung perfilman Indonesia dengan stop menonton film bajakan dan streaming di situs-situs ilegal. Mari menonton di bioskop.